Penyakit kanker kabarnya menguras isi tabungan Julia Perez. Ruben Onsu pun berlinang air mata menceritakan kondisi sahabatnya yang tengah terpuruk, di mana saldo tabungan Jupe tinggal Rp37.000. Simak liputan selengkapnya hanya di Selebrita Pagi on the Weekend. Selamat pagi pemirsa, saya Astrid Sudarwanto akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Meninggalkan kabar yang menghebohkan selama satu pekan ini, kita beralih pada Julia Perez yang tengah terpuruk karena penyakit kanker yang dideritanya. Mahalnya biaya pengobatan membuat tabungan Julia Perez terkuras habis. Ruben Onsu pun berlinang air mata ketika menceritakan saldo tabungan Jupe yang hanya Rp37.000 saja. Saksikan liputan lengkapnya setelah yang satu ini. Gue gak masalah, lu cerita apapun lu gak ada masalah, Pe. Lu cerita aja sama gue gitu. Tapi Jupe gak mau cerita. Jupe sama sekali gak mau cerita gitu. Jadi saya bilang, ya Allah, Pe, lu lagi mau apa sih gitu. Gue kasih tau gue gitu. Gue bisa bantu apa buat Kanker serviks ternyata tak hanya menggerogoti tubuh Julia Perez, tetapi juga menguras sejumlah tabungan Jupe dari kerja kerasnya selama ini. Biaya pengobatan Jupe, baik itu kemoterapi maupun operasi, nyatanya menguras habis tabungan wanita bernama asli Yulia Rahmawati itu. Wajah Jupe yang terus senyum dengan bahasanya yang ceplas-ceplos ternyata tak sebahagia kondisi kesehatan dan finansialnya. Bahkan sahabat karib Jupe sempat syok dan berlinang air mata kalau saldo tabungan Jupe tak mencapai Rp50.000. Saya tanya, kenapa, Pe? Ya dia ngomong, uangnya tinggal Rp37.000 gitu. Terus dia capture M-Banking ya. Dia capture M-Banking ya. Terus saya syok ngeliat uangnya gitu. Terus saya tawarin, Pe, lu mau makan ya? Lu mau beli apa? Gue kirimin gitu. Enggak ah. Iya. Jupe sama sekali gak mau terima uang saya pada saat itu. Karena buat dia, lu jangan kasihanin gue, masih banyak orang yang mesti lu kasihanin. Gue masih bisa makan. Jadi apa ya, kayak dia makan nasi sama garam gitu, nasi sama jengkol. Dia makan nasi sama jengkol, bener-bener nasi sama jengkol gitu. Dan terus bukan karena Jupe suka sih sebenarnya, karena itu makanan kemarin saya tahu gitu. Jadi sama dia diangetin lagi. Dan kondisi keuangan Jupe pada saat itu ya kan, Mbak, kadang kan kita syuting nggak langsung syuting langsung dibayar, kan itu ada temponya, ada jangka waktunya gitu. Dan Jupe bilang, ya gue masih punya duit kok, jadi gue nggak mau gitu. Waktu saya tahu saldonya dia Rp37.000 itu saya marah gitu. Terus saya marah banget. Maksudnya gini, di kehidupan Jupe yang sering muncul di TV, berarti kan dia habis-habisan ya, Mbak. Dia habis-habisan sampai sisa uang sisa segitu gitu. Kebayang kalau jadi Jupe seperti apa. Tapi saya tahu karena saya teleponan setiap hari. Ya, saya teleponan setiap hari. Kenapa saya tahu itu? Karena pada saat itu saya mau jalan. Pas mau jalan dia nggak mau, tumben banget. Biasanya Jupe itu pasti kalau saya pas lagi break terus dia bisa juga, pasti kita ketemu. Dan nggak taunya hari itu dia mendadak. Mungkin pada saat Jupe mau pergi, dia mau pergi terus dia mau ngambil ATM, mungkin di saat itu dia nggak ada gitu. Jadi saya shock banget melihatnya gitu. Dan nggak bisa berkata apa-apalah. Pokoknya untuk Jupe
banyak orang yang, iya maksudnya pemberitaan yang dia ratusan sasi lah gitu. Apa ya, saya rasa Jupe itu menghibur diri gitu. Jupe lagi mencoba menemani dengan segala kesepiannya. Kan kalau kita di lokasi syuting kayak gini, kita lupa apa yang lagi. Tapi kalau Jupe kan di rumah, bantal lagi, kasur lagi, ini lagi gitu. Jadi dia yang kayak begitu, saya yang down gitu dengernya. Tapi begitulah Julia Perez. Ia selalu terlihat ceria meski raganya lunglai digerogoti kanker serviks. Kondisi kesehatan yang terus menurun ditambah tak bisa bekerja seperti sedia kala membuat kondisi ekonomi Jupe pun kian memburuk. Bahkan Jupe dikabarkan sempat dikejar debt collector lantaran terlilit utang. Apa yang membuat Jupe begitu kekeh menutup uluran bantuan sahabat dan keluarganya? Dengar ya, Jupe ditagih sama kayak debt collector gitu kan. Saya baca, apa ya, saya marah sih sama dia pada saat itu. Lu kenapa gak cerita sama gue sih? Kenapa gue taunya dari wartawan gitu, gak tahu dari lu sendiri gitu. Ya jawabannya Jupe ya, gue gak mau nyusahin lo gitu. Sampai marah banget pada saat itu sama dia yang, lu kenapa sih? Gue pasti, gue gak masalah, lu cerita apapun lu gak ada masalah, Pe. Lu cerita aja sama gue gitu. Tapi Jupe gak mau cerita. Jupe sama sekali gak mau cerita gitu. Jadi saya bilang, ya Allah, Pe, lu lagi mau apa sih gitu. Gue kasih tau gue gitu, gue bisa bantu apa buat temen lo. Terus gue cuma dengerin cerita lu buat apa gitu. Terus dia malah ngomong ya, udahlah lu jaga diri, jaga anak istri lo gitu. Baik-baik, gue senang kalau ngelihat lu posting anak bini lo, gue bahagia gitu. Jupe, saya tahu dia sebenarnya sangat down, tapi saya tahu bagaimana dia ketika dia ditagih dia jauh lebih down. Makanya apa ya, saya bilang mudah-mudahan dengan setelah lo sembuh nanti Tuhan akan mengangkat lo, derajat lo lebih tinggi lagi gitu. Tuhan, apa ya, saya kepengen Jupe sembuh sih gitu. Jadi saya selalu berdoa, ya Tuhan mudah-mudahan diangkat penyakitnya Jupe. Itu doa, itu sih yang saya inginkan saat ini. Saya tahu dia tahu kayaknya, karena yang saya tunggu tamu itu dia gitu. Tapi ternyata dia datang tanpa berpikir apapun. Dan ternyata pada saat dia datang juga dia nggak mau makan gitu. Dia nggak mau makan, Pe, lu nggak mau makan gitu. Nggak, gue makan dikit aja. Terus di take away sama dia gitu. Take away, pasti take away. Gak tau ya, makanan yang dia foto buat saya itu makanan yang dia habis dikasih dari makanan yang dari ulang tahun saya. Terus besoknya diangetin gitu. Jadi saya sangat amat menyayangi sahabat saya. Jadi terlepas dari itu, ada beberapa hal yang gak saya bisa ceritain gitu. Tapi sekarang ini kalau saya ngomongin Jupe,
sayanya lagi sensitif karena saya nggak bisa cerita sih saya ini, biar Jupe mungkin yang cerita semuanya, karena saya cuma bilang sama dia, gue cuma kepengen jalan sama lu lagi gitu. Jadi biasanya kita selalu punya waktu untuk makan siang bareng, tapi kesini Jupe ngegunain waktunya untuk dia tidur. Ya saya ngerti itu sih, karena kondisinya dia. Dan terus dia sempat datang ke ulang tahun saya, padahal dia lagi berobat, tapi dia keluar dulu dari rumah sakit, datang ke ulang tahun saya, terus dia masuk lagi. Tidak begitu membaik bukan karena Jupe bangkrut. Saya sedih banget dengernya yang ngomong Jupe bangkrut. Ini bacanya Jupe itu nggak bangkrut, tapi Jupe itu sampai jual barang jual ini karena ada setengahnya buat pengobatan, ada setengahnya Jupe itu lagi merenovasi musola. Nah, ya ini bukti bahwa hari ini saya bisa nggak ada duit, maaf ya. Hari ini saya bisa nggak ada duit, ya, dan tiba-tiba besok saya ada duit. Kita nggak pernah tahu dalam hidup itu.